Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar sistem neraca nasional pada pertemuan yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang activities, actions, articulated, dan accounts. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang actor. Jadi kita kemarin sudah membahas ada 5E yang menjadi unsur-unsur dasar dalam SNA. Nah, A yang berikutnya itu activities atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, termasuk di dalamnya yaitu kegiatan distribusi dan redistribusi pendapatan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan konsumsi atau menggunakan barang dan jasa hasil dari produksi yang tadi kita sebutkan. Konsumsi ini mencakup baik konsumsi akhir maupun konsumsi antara. Kemudian, kelompok yang ketiga adalah kegiatan akumulasi atau investasi. Akumulasi ini berarti ada akumulasi terhadap aset, baik itu aset finansial maupun aset non-finansial. Kegiatan produksi adalah pembuatan mobil di pabrik otomotif, pembuatan ban di pabrik ban, membuat roti di pabrik roti, kegiatan salon atau potong rambut, bisa juga berupa produksi jasa angkutan, contohnya misalkan angkutan udara. Lalu contoh untuk kegiatan konsumsi, misalkan di sini konsumsi makanan dan minuman oleh rumah tangga. Bisa juga berupa konsumsi jasa angkutan, misalkan ketika naik transportasi umum, contohnya seperti kereta api. Kemudian ada juga jasa telekomunikasi, ketika misalnya kita menggunakan internet untuk berkomunikasi. Nah, ketiga contoh ini merupakan contoh dari konsumsi akhir. Yang merupakan konsumsi antara, contohnya misalkan penggunaan bahan baku seperti tepung untuk membuat adonan bagi industri makanan kelas menengah maupun kelas kecil. Termasuk juga pembelian bahan bakar untuk memasak pada rumah makan misalkan yang menjual sate misalkan. Nah, dari sini kita bisa lihat ada pembagian konsumsi menjadi konsumsi akhir dan konsumsi antara. Kegiatan akumulasi atau investasi berupa akumulasi aset, bisa aset finansial maupun aset non-finansial. Contoh untuk aset non-finansial, misalkan kendaraan untuk usaha. Contohnya di sini misalkan kendaraan untuk mengantarkan pesanan makanan melalui restoran cepat saji. Bisa juga berupa bangunan yang digunakan untuk usaha. Nah, misalkan contohnya di sini adalah booth coffee misalkan. Kemudian bisa juga berupa mesin dan peralatan yang digunakan untuk usaha. Nah, A yang ketiga adalah action atau tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini yaitu tindakan bisa berhubungan dengan stok atau dengan flow. Berhubungan dengan stok jika merupakan ukuran nilai ekonomi pada satu titik waktu tertentu. Contohnya misalkan tadi, pada neraca akhir tahun, ada gambaran berapa jumlah aset yang kita miliki, berapa jumlah kendaraan untuk usaha yang kita miliki, berapa jumlah bangunan usaha yang kita miliki. Nah, bisa juga berupa berapa aset finansial, misalkan uang yang ada di kas perusahaan kita. Nah, ini merupakan posisi pada satu titik tertentu, baik di awal tahun maupun di akhir tahun. Bisa juga tindakan kita mempengaruhi atau mengukur flow. Flow berarti di sini mengukur perubahan nilai ekonomi dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi, posisinya berupa stok, sedangkan perubahannya adalah flow.
penambahan atau pengurangannya disebut sebagai flow. Stok di sini menggambarkan posisi kepemilikan harta dan kewajiban pada satu titik waktu tertentu. Nah, biasanya ini dicatat pada neraca akhir tahun, pada posisi awal maupun di akhir periode pencatatan. Flow adalah merupakan perubahan, baik itu penambahan atau pengurangan dari kepemilikan harta maupun kewajiban yang tadi sudah disebutkan. Jadi misalkan ada penambahan pendapatan, ada pemberian upah gaji yang bertambah atau berkurang. Nah, kejadian-kejadian selama satu periode berjalan disebut sebagai flow. Ini sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu transaksi dan flow lainnya. Bedanya adalah di transaksi merupakan interaksi antara unit institusi berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara unit institusi yang saling melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan flow lainnya adalah tidak bertindak atas persetujuan bersama. Jadi tidak seperti transaksi, flow lainnya ini tidak berdasarkan kesepakatan. Contohnya misalkan kejadian alam seperti gempa bumi atau akibat adanya perubahan nilai tukar atau kurs. Lalu kalau kita lihat lagi, transaksi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah transaksi moneter, transaksi non-moneter, dan eksternalitas dan kegiatan ilegal. Transaksi moneter berarti transaksinya bisa langsung diukur dengan nilai mata uang. Contohnya misalkan kita belanja kebutuhan sehari-hari, baik itu di pasar maupun di minimarket misalkan. Maka kita langsung membayarkan sejumlah nilai uang untuk barang yang kita beli. Sedangkan transaksi non-moneter contohnya adalah misalkan transaksi barter. Nah, bisa juga berupa pemberian upah dalam bentuk barang. Misalkan kita memiliki asisten rumah tangga di rumah. Selain mendapatkan gaji, dia juga mendapatkan katakanlah upah dalam bentuk makanan misalkan. Atau tempat tinggal yang free, misalkan yang gratis di rumah kita. Nah, transaksi-transaksi non-moneter ini akan diperkirakan dengan nilai yang berlaku di wilayah tersebut. Misalkan tadi ketika digaji menggunakan makanan, menggunakan barang, maka barang itu diperkirakan nilainya dengan nilai di wilayah tersebut. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah eksternalitas dan kegiatan ilegal. Contohnya misalkan adanya jual beli narkoba misalkan. Maka transaksinya juga dicatat sebagai transaksi di dalam SNA 2008. A yang keempat yaitu account atau neraca-neraca. Jadi ada neraca-neraca yang kita gunakan untuk mencatat secara keseluruhan aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Kelompok neraca yang pertama adalah neraca berjalan, kemudian yang kedua adalah neraca akumulasi, dan yang ketiga adalah balance sheet. Neraca berjalan terdiri atas neraca produksi dan neraca pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan neraca akumulasi terdiri atas neraca kapital atau neraca modal dan neraca finansial. Sedangkan balance sheet merupakan balance sheet awal tahun dan balance sheet akhir tahun. Mengenai neraca-neraca ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, di sini kita bisa melihat neraca berjalan terkait dengan produksi, lalu kemudian bagaimana pendapatan itu dihasilkan dari proses produksi, kemudian bagaimana pendapatan itu dibagikan, dan bagaimana pendapatan itu kemudian digunakan untuk konsumsi. Nah, setelah itu maka dihasilkan penyeimbang berupa tabungan atau saving. Nah, tabungan atau saving ini yang akan kemudian diakumulasikan melalui neraca akumulasi. Apakah nantinya akan menjadi barang modal
yang akan dimasukkan di neraca modal atau menjadi simpanan dalam bentuk harta finansial yang akan dimasukkan di dalam neraca finansial. Sehingga akumulasi tadi akan merubah balance sheet di awal tahun menjadi balance sheet di akhir tahun. Merubah posisi harta maupun kewajiban di awal tahun menjadi harta dan kewajiban di akhir tahun. Lalu A yang kelima adalah articulated. Berarti ada keterkaitan pencatatan di semua neraca. Articulated ini berkaitan dengan bagaimana pencatatan transaksi-transaksi maupun flow lainnya menurut aturan akuntansi yang disepakati. Nah, ada dua aturan. Yang pertama adalah double entry dan yang kedua adalah quadruple entry. Double entry ini berarti pencatatannya dua kali, biasanya dalam satu pelaku atau satu transaksi. Misalkan, seperti halnya pembukuan di dalam neraca bisnis, kita sering mencatat baik itu di sisi debit maupun di sisi kredit. Sedangkan quadruple entry ini adalah pencatatan ketika terjadi pada dua pelaku, sehingga pencatatan di sisi debit dan kredit akan terjadi sebanyak dua kali, sehingga ada 4 kali pencatatan di total dua pelaku yang saling bertransaksi tadi.